Halo guys, perkenalin aku Artnendi Marta dengan NIM L1A024067. Nah, jadi sini ada soal dari um, data sumber daya ikan cakalang dari Fluksuonos Pelamis yang didaratkan di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Nah, jadi ada 10 soal yang akan kita bahas. Soal pertama itu ada produksi tahunan. Tentukan produksi total, maksimum, minimum, dan produksi rata-rata per tahun. Nah, caranya itu sama dengan jumlah produksi setiap alat tangkap. Setiap alat tangkap rawa, gilna, dan pancingan itu sama dengan sum tangkapnya di total, terus tinggal ditarik guys, terus sama rata-rata itu dia pakai average, jadi sama dengan average produksi ikan terus maksimal produksi itu pakai maksimal terus minimum itu pakai minimal demin, ini pakai minimum produksi. Jadi untuk menjawab soal nomor satu ini ya guys, kita sudah menentukan jumlah, rata-rata, maksimal, minimal. Lalu yang kedua ada standarisasi alat tangkap. Itu upaya standar dari tiap tahun. Upaya standar itu rumusnya produksi per upaya per alat tangkap. Jadi pada tahun 2020 sama dengan produksinya rawai per dibagi upaya produksi enter. Ini juga sama. Pancingan juga sama. Tarik ke 2025. Nah, kali ini di total sama dengan sum di total semua rawai. Terus ditarik ke samping. Terus kita untuk menjawab soal nomor 2, standarisasi alat tangkap itu pada setiap tahun itu ada ini jawabannya guys. Lalu kita yang soal nomor 3 itu CPUE, kita mencari CPUE tahunan. Nah, sebelum mencari CPUE, kita itu pertama mencari FPI. Apa itu FPI? Itu Fishing Power Index. Dalam Fishing Power Index itu kita
menyamakan semua alat tangkap ke dalam standar yang sama. Standar yang sama itu dari mana? Dari alat yang biasanya menangkap paling banyak. Contoh di soal itu ada di pancingan. Jadi kita standar ke pancingan. Rumusnya itu upaya penangkapan per alat standar pancingan. Berarti rawai dikali pancingan sama dengan rawai dikali pancingan. Enter. Tinggal ditarik 2025. Gilet sama dengan gilet juga sama alat gilet dikali alat pancingan. Enter. Ditarik sampai 2025. Pancingan dibagi oleh pancingan sendiri. Dibagi. Lalu semua hasil ditaruhkan. Total itu sama dengan sum. Guys, enter. Terus ini bisa ditarik ke samping. Ini dia hasil dari FPI kita. Lalu untuk mencari CPUE-nya, kita pertama harus tahu catch. Catch itu sama dengan jumlah produksi. Jumlah produksi yang sudah kita dapat tadi. Cara pindahinnya itu sama dengan enter. Ini dia hasilnya. Nah, lalu mencari effort standar. Effort standar itu rumusnya FPI kali upaya produksi. FPI yang sudah kita cari di awal, upaya produksi di atas. Itu caranya sama dengan FPI rawai dikali biasanya itu bintang sama dengan rawai dikali upaya produksi. Enter. Tarik. Gilnya juga sama dengan FPI dikali upaya produksi. Enter. Terus alat pancing sama dengan FPI pancing dikali upaya produksi. Enter. Tinggal ditarik. Ini adalah effort standar. Lalu kita mencari effort total. Cari effort total yaitu total semua jumlah effort standar per tahun. Misalnya tahun 2020 ditambah sama alat tangkap. Contohnya sum semua alat tangkap. Enter. Nah, CPUE-nya itu catch per effort total. Sama dengan catch-nya adalah ini. Dibagi effort total adalah ini. Enter. Lalu tinggal ditarik ke 2025. Nah, kita mencari CPUE tambah 1 CPUET. Itu CPUE tambah 1 CPUET itu caranya CPUE tahun berikutnya
dibagi tahun sekarang. Misal, tahun eh, tahun 2021 dikali dengan tahun 2020. Enter. Nah, sebenarnya untuk mencapai CPUE, kita sudah mendapat CPUE di awal, tapi kita juga tetap membutuhkan CPUE 1, CPUET, dan lain CPUE. Apa sih gunanya CPUE plus 1 CPUET ini? Ini untuk membandingkan perubahan stok ikan dari tahun ke tahun. Apakah ada perubahan, peningkatan, atau malah penurunan? Nah, lalu kita mencari len. Cara mencari len adalah sama dengan len CPUE, enter, lalu tarik. Oke, kita sudah mendapat hasilnya. Ini adalah CPUE dari CPUE tahunan. Lalu ada analisis MSY pada metode Fox dan metode Hilborn. Nah, lalu metode Hilborn dan Fox adalah sama-sama mencari regresi. Cara regresi adalah ke data, lalu ke data analisis, lalu regresi, oke. Lalu kita pilih dulu. Metode Hilborn, nilai Y dari metode Hilborn itu pertama memakai CPUE plus 1 plus UET. Ini untuk Y, untuk nilai Y Hilborn. Lalu untuk X-nya itu pakai total effort total dan CPUE. Oke. Lalu untuk output range-nya itu bebas mau ditaruh di mana aja. Aku mau taruh di sini aja. Oke, enter. Nah, oke, seperti ini hasil dari regresi metode Hilbert. Seperti sini dijelaskan A sama dengan intercept Oke, enter, terus habis itu intercept, enter, terus B sama dengan variabel X variabel 2, D sama dengan X variabel 1, terus R sama dengan A, lalu Q sama dengan C. Oke, terus K itu rumusnya A per sama dengan A dibagi dalam kurung C dikali B kali B, enter. Ya. Lalu MSY-nya itu rumusnya sama dengan R dikali K tutup kurung per 4, enter. Cari JTB-nya itu MSY sama dengan MSY yang baru kita cari barusan dikali 80 per 100, enter. Nah, ini metode Hilbert, regresi metode Hilbert. Lalu ada metode Fox. Metode Fox itu caranya sama,
yaitu ke data, ke analisis data, ke regresi, oke. Lalu kita, ini bisa dihapus dulu. Lalu kita pilih data untuk Fox. Nah, data untuk Fox-nya itu Y-nya itu pakai len CPUE. Data Y menggunakan len CPUE. Lalu X-nya itu pakai effort total. Lalu outputnya kita taruh di sini. Oke. Nah, seperti ini regresi dari metode Fox. Seperti yang sudah diketahui, intercept-nya itu A sama dengan intercept, lalu enter, lalu B sama dengan X variabel 1, enter, lalu ada MSY-nya itu sama dengan 1. Oh, no. Sama dengan negatif dalam kurung 1 per B tutup kurung kali eksponensial itu EXP di dalam Excel, lalu ada A dikurangi 1. Enter. Oke, lalu ada JTB itu sama dengan MSY-nya dikali 80 per 100. Nah, sekarang kita dapat dengan metode Fox dan metode Hilbern. Seperti tadi, soal nomor 4 itu analisis MSY dengan metode Fox dan Hilbern. Itu karena kita udah dapat jawabannya, karena soal nomor warna merah kita gampangin, jadi samain aja. Ini MSY-nya, MSY dari Hilbern. Ini MSY dari Fox. Lalu kedua, itu ada TAC atau JTB dalam jumlah tangkat yang diperoleh. Ini kita sudah ketemu JTB-nya itu MSY dikali 80 per 100. Kenapa bisa MSY-nya dikali 80? Karena JTB itu hanya 80% dari total MSY untuk tetap menjaga kelestarian MSY itu sendiri. Nah, lalu di soal nomor 8, evaluasi metode manakah yang paling relevan untuk ikan cakalang tersebut? Jelaskan analisisnya. Nah, metodenya itu paling cocok itu menggunakan metode Fox. Kenapa? Karena metode Fox itu dilakukan untuk data nilai yang tidak stabil. Perbedaan antara metode Fox dan Watel-Hilburn adalah Hilburn itu dengan cara linear atau biasanya datanya lebih stabil. Sedangkan Fox dengan logaritma. Logaritma biasanya data yang untuk CPUE data yang tidak stabil. Kenapa memilih data yang tidak stabil daripada yang stabil? Karena cakalang adalah hewan imigrasi yang sering berpindah. Jadi, untuk mendapatkan CPUE atau hasil tangkapan dari ikan tersebut itu tidak menentu. Jadi, termasuk pada nilai yang tidak bisa diprediksi atau tidak stabil. Lalu total penerimaan hitung total penerimaan atau total revenue atau TR usaha penangkapan cakalang nomor 7. Jadi rumusnya itu TR sama dengan total produksi kali harga.
Nah, total produksinya itu karena ini per 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 alat tangkap, jadi kita ambil dari soal Rawai itu total produksinya itu segini bersama dengan ini dikali harga awal 40.000, enter, sama dengan yieldnya juga sama dengan alat produksi dikali dengan harga ditambah pancingannya itu, pancingan juga sama dengan total produksi dikali dengan biaya, enter, harga awal sama dengan biaya menurut saya. Harga sama dengan biaya itu sama. Lalu ini dia total jawaban nomor 7 TR dari nelayan. Lalu jawaban nomor 8, total cost itu berada pada total cost itu cost sama dengan biaya kali 6. Caranya itu sama dengan yang Rawai, biaya awalnya itu 40 sama dengan dikali 6, enter. Hasilnya juga sama dengan 35 dikali 6, enter. Pancingan juga sama dengan 30 dikali 6. Bentar. Jadi ini jawaban pada nomor 8. Lalu nomor 9, keuntungan bersih dari hasil tersebut tuh nilainya TR dikurang TC. Nih, Rawai. TR-nya itu sama dengan nih dikurang 24. Nah, gini guys. Ditarik, oke. Lalu ada gilnet TR dikurang TC, enter. Ditarik. Lalu ada pancingan ada TR dikurang TC-nya, enter. Ya, ini hasil dari jawaban nomor 9 guys. Oke, kita lanjut nomor 10, rekomendasi pengelolaan. Nah, rekomendasi pengelolaannya itu menurut saya di JTB-nya itu seharusnya dikurangin. Kenapa? Karena JTB itu seharusnya di bawah 80% dari total MSY, bukan di atas 80%. Nah, jadi dari sini itu sudah hampir mendekati 80%. Sebaiknya untuk menghindari MSY itu harus di bawahnya lebih, dengan cara membatasi penangkapan ikan cakalang atau membatasi alat tangkap ikan cakalang pada beberapa waktu sebelum
sampai mencapai MSY dan terjadi overfishing pada ikan cakalang. Oke guys, segitu aja. Terima kasih. Bye-bye.